Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 16 November 2024, Pekan Biasa ke-32. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat ketiga Rasul Yohanes, ayat 5 sampai dengan 8. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 18, ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, seorang beriman rela berbuat sesuatu bagi orang lain, meski dia orang asing. Perbuatan yang demikianlah yang berkenan pada Allah. Dalam bacaan Injil, murid-murid Yesus diminta untuk selalu berdoa tanpa jemu. Suatu saat, permohonannya pasti dikabulkan. Masalahnya, apakah doa kita dipenuhi dengan iman? Rasa bosan adalah pengalaman umum dalam berdoa. Boleh jadi karena doa kita ingin segera dikabulkan. Kita suka menargetkan sesuatu, termasuk dalam hal doa. Bila sekian kali doa kita tak dikabulkan, kita berhenti. Yesus mau agar kita tak jemu dalam berdoa. Ingat, pengabulan doa bukan ada di tangan kita, tapi di tangan Allah. Maka kita butuh iman. Iman berarti menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Iman menjamin pada suatu saat kita akan menikmati apa yang kita mohonkan. Cukup sabarkah kita menantinya? Gereja Katolik tolak aborsi. Gereja Katolik mendukung pandangan pro-life yang menghargai kehidupan manusia sejak saat konsepsi, yaitu saat sel sperma dan sel telur bersatu.
Analisis ilmiah menegaskan bahwa zigot yang terbentuk pada saat konsepsi adalah keseluruhan manusia unik yang memiliki 46 kromosom, seperti manusia dewasa dan mampu mengganti sel-sel yang mati. Fertilisasi dianggap sebagai sebuah kejadian instan yang membutuhkan waktu kurang dari 1 detik, dan dalam 24 jam pertama, zigot bertindak sebagai organisme manusia utuh, bukan hanya sebagai sel manusia biasa. Pandangan pro-choice sering mengabaikan fakta ini atau mencoba menghindarinya dengan berbagai alasan, meskipun ilmu pengetahuan sangat jelas bahwa kehidupan manusia dimulai pada saat konsepsi. Menganggap zigot sebagai sesuatu yang bukan manusia menjadi sebuah ironi, mengingat bahwa zigot tersebut akan berkembang menjadi manusia. Oleh karena itu, berdasarkan logika, apapun yang akan tumbuh menjadi manusia seharusnya diakui sebagai manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh ajaib kuasa-Mu atas kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepada sabda Injil dan tak pernah jemu memanjatkan doa syukur bagi kemuliaan nama-Mu dalam segala peristiwa hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.